Bagaimana jika Goku melawan semua dewa kehancuran sekaligus? Langit di atas ruang tanpa batas bergetar hebat. Di Istana Agung milik Zeno, dua sosok kecil duduk santai di singgasana mereka. Kaki mereka bergoyang seolah tak ada beban. Namun hari itu, ada yang berbeda. Tidak ada tawa riang, tidak ada permainan konyol. Hanya keheningan yang terasa aneh dan mencekam. Di samping mereka, berdiri sang Grand Priest. Biasanya matanya selalu tenang. Tapi kini, ada kilatan kekhawatiran yang terpancar jelas. Energi itu kembali muncul, ucapnya dengan suara pelan, namun terdengar di seluruh ruangan. Di seluruh 12 semesta, para God of Destruction, para dewa kehancuran, merasakan tekanan yang sama. Tekanan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ini bukan ancaman dari iblis kuno. Bukan pula invasi dari malaikat yang jatuh. Bukan. Ancaman ini berasal dari satu nama yang mereka kenal betul. Son Goku. Di planet Beerus, sang dewa kehancuran membuka satu matanya dengan malas. Whis, kau juga merasakannya kan? Di sampingnya, Whis, sang malaikat pendamping, hanya tersenyum tipis. Sepertinya Son Goku sedang melampaui batasnya lagi. Tuanku. Dan benar saja, di sebuah padang latihan yang luas, Goku berdiri dengan napas yang terengah-engah. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh aura perak yang menyala-nyala. Ultra Instinct. Tapi kali ini, ada yang aneh. Aura itu tidak stabil. Energinya memancar keluar dengan begitu liar, bahkan menembus batas semesta. Masih kurang, gumam Goku pada dirinya sendiri. Kalau cuma begini, aku belum bisa menantang batas yang sebenarnya. Tiba-tiba, boom! Langit di atasnya seolah terkoyak, retakan energi raksasa melintasi ruang dan waktu, menembus antar dimensi seperti kaca yang pecah berantakan. Di setiap semesta, para dewa berdiri serempak, merasakan guncangan dahsyat itu. Mereka tahu, ini bukan sekadar transformasi biasa. Ini adalah sebuah gangguan serius pada struktur multiverse itu sendiri. Di sebuah ruang netral antar semesta, seluruh God of Destruction telah berkumpul. Champa, Belmont, Qui Taylor, Rumshi, dan tentu saja Beerus. Grand Priest melayang di tengah-tengah mereka, wajahnya serius. Energi Son Goku telah melampaui batas malaikat tingkat rendah. Jika kita biarkan terus meningkat, ia dapat merusak keseimbangan seluruh semesta. Champa, dengan seringai khasnya, langsung angkat bicara. Jadi, kita hapus saja dia. Masalah selesai? Mendengar itu, Beerus menggeram. Jangan bertindak gegabah, Champa. Dia masih muridku. Grand Priest menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan nada final, keputusan telah dibuat. Jika kekuatan itu terus meningkat tanpa kendali, maka para dewa yang akan turun tangan secara langsung di tengah latihannya. Goku tiba-tiba berhenti. Ia merasakan tekanan yang luar biasa. Bukan satu, bukan dua, tapi dari semua dewa kehancuran, senyum khasnya pun muncul. Wah, ternyata kalian semua datang ya. Langit di sekitarnya pecah. Satu persatu, para dewa muncul, mengelilinginya dari segala arah. Energi kehancuran, Hakai, bergetar hebat di udara, menciptakan atmosfer yang sangat menekan. Beerus melangkah maju. Goku, kau sadar apa yang kau lakukan? Goku hanya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Aku cuma latihan kok. Champa tertawa keras. Latihan, katamu? Kau hampir meruntuhkan batas antar semesta. Pintar. Goku memejamkan matanya, merasakan semua energi yang mengarah padanya. Aku hanya ingin tahu sampai di mana sebenarnya batas kekuatanku. Grand Priest kemudian muncul di antara mereka. Tatapannya tajam. Kalau begitu Son Goku, kamilah yang akan menjadi batasmu. Dalam 1 detik, semua bergerak. Energi kehancuran menyatu seperti badai kosmik yang siap melenyapkan segalanya. Tapi Goku menghilang begitu saja. Ultra Instinct-nya aktif sempurna. Gerakannya melampaui waktu reaksi para dewa sekalipun. 1 pukulan, Champa terdorong mundur. 1 tendangan, Kuitela terpental jauh. Namun, ini bukanlah pertarungan 1 lawan 1. Ini adalah 1 melawan semua. Energi Hakai ditembakkan secara bersamaan dari berbagai arah, membentuk jaring kematian. Goku mengangkat 1 tangannya. Aura peraknya tiba-tiba berubah.
Tidak lagi hanya perak murni, kini kilatan biru bercampur dengan perak, menciptakan aura yang jauh lebih dahsyat. 2. Ultra Instinct Limit Breaker. Ledakan cahaya yang maha dahsyat menghantam seluruh ruang netral, mengguncang fondasi eksistensi. Di Istana Agung, Zeno, dari masa depan dan masa kini, berdiri dari singgasananya. Seru sekali, teriak mereka bersamaan. Namun, Grand Priest tidak ikut tersenyum. Energi itu sudah tidak lagi berasal dari teknik. Itu adalah evolusi murni. Di medan perang, Beerus memutuskan untuk menyerang secara langsung. Pukulan mereka berdua bertabrakan, dan kosmos di sekitar mereka retak. Beerus terkejut bukan main. Kekuatan ini jauh lebih kuat dari saat turnamen kekuatan. Goku tersenyum di tengah pertarungan sengit. Aku cuma mengikuti instingku saja. Biru sama. Tapi tekanan dari para dewa mulai terasa berat di tubuhnya. Serangan bertubi-tubi tanpa henti. Darah mulai menetes dari keningnya saat tubuhnya terasa hampir runtuh dan batasnya sudah di depan mata. Goku teringat semua pertarungan yang pernah ia lalui. Semua batas yang telah berhasil ia hancurkan. Ia pun berhenti menghindar. Ia berdiri diam di tengah kepungan para dewa. Aura peraknya perlahan menghilang. Hening. Para dewa bersiap untuk melancarkan serangan terakhir mereka. Tiba-tiba, cahaya putih murni meledak dari dalam tubuh Goku. Ini bukan aura. Ini bukan ki. Ini adalah resonansi dari multiverse itu sendiri. True Instinct Form. Rambutnya tetap hitam, tapi matanya kini bersinar terang seperti kumpulan galaksi. Dia tidak lagi hanya bereaksi, dia sekarang mengendalikan insting itu sendiri. Grand Priest membuka matanya lebar-lebar mustahil. Gerakan Goku kini sama sekali tak terlihat oleh mata. Satu persatu para dewa terpental. Bukan karena kekuatan brutal, tetapi karena presisi yang absolut. Setiap gerakan adalah titik lemah. Setiap serangan adalah jawaban yang sempurna. Beerus mencoba mengeluarkan Hakai dengan kekuatan penuh. Namun Goku hanya menyentuh energi ungu itu dengan ujung jarinya dan memecahkannya menjadi serpihan cahaya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para dewa kehancuran merasakan ketakutan. Champa berteriak panik. Dia bukan Saiyan lagi. Melihat situasi semakin tak terkendali, Grand Priest akhirnya turun tangan. Aura malaikatnya yang agung menyelimuti seluruh arena. Cukup Son Goku. Goku menoleh padanya. Matanya yang seperti galaksi menatap tajam. Kau juga mau bertarung? Untuk sepersekian detik yang terasa abadi, tekanan energi Goku mampu menyamai Grand Priest. Tiba-tiba, sebuah suara menghentikan segalanya. Berhenti! Zeno telah berdiri di antara mereka. Semua energi seketika lenyap. Zeno menatap Goku. Kau hampir menghancurkan semuanya. Goku tertawa gugup. Kembali seperti dirinya yang biasa. Maaf. Grand Priest menundukkan kepalanya sedikit. Namun, ia telah membuktikan sesuatu hari ini. Beerus terdiam, masih mencerna apa yang baru saja terjadi. Son Goku, seorang manusia fana, telah melampaui peran fana biasa. Ia memang bukan dewa. Namun kekuatannya kini berdiri setara dengan mereka. Zeno tersenyum. Kita simpan dia seru. Saat para dewa akhirnya kembali ke semesta mereka masing-masing, retakan di multiverse ternyata belum sepenuhnya tertutup. Di dalam kehampaan gelap, di luar dimensi, sebuah siluet berdiri. Energinya terasa jauh lebih gelap dan jahat daripada energi kehancuran sekalipun. Sebuah suara berbisik dari kegelapan. Jika satu Saiyan bisa melampaui para dewa, maka keseimbangan ini harus di-reset. Di tengah kegelapan itu, dua mata merah menyala. RRC ini ternyata belum selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kelanjutan ceritanya.